mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak keseluruhannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan menjujurkan air. Haleluya. Diberkatilah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita ini hidup di dalam kasih karunia Allah, di dalam Kristus. Jadi kita tidak hidup lagi terikat dan kita tidak lagi dikuasai dengan hukum, ya. Tapi banyak saya kalau di sini nih ada 4.000 ya WA, sebagian besar masih berbicara tentang hukum, yaitu hukum Taurat, bahkan membuatkan nabi-nabi dan di dalam kitab Mazmur. Tapi kalau kita lihat di dalam Lukas 24 atau Lukas 16 ayat 12, hukum Taurat itu sampai di zamannya Yohanes Pembaptis. Kalau kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 45 dikatakan, aku sudah menggenapi seluruh hukum Taurat, kitab para nabi dan Mazmur, sehingga murid Yesus itu mereka mengerti kitab suci. Markus 12 ayat 24 mengatakan, kamu sesat tidak mengerti kitab suci. Banyak orang yang mengaku dirinya percaya kepada Yesus Kristus, tapi banyak tidak mengerti kitab suci. Kenapa saudara? Karena mereka hidup masih terikat. Apalagi, sorry ya, semua manusia punya tradisi adat istiadat, ya, mau orang apa, orang Maluku, Sulawesi Utara, bahkan Tapanuli, bahkan semua orang punya tradisi adat istiadat. Tapi kita yang ada di dalam Kristus itu sudah dimerdekakan. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita menuruti firman Tuhan, kita mendapatkan kemerdekaan. Allah itu roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Makanya saudara, saya tidak atau antipati dengan Israel. Namun, tapi saya lihat, kenapa sampai sekarang itu ribut Timur Tengah itu, sampai orang bilang Israel itu dikepung dengan orang-orang ada yang di Timur Tengah, apalagi bangsa Arab, saudara. Itu bukan satu kebetulan, tapi kalau kita pelajari di dalam firman Tuhan, ya, ini bangsa pilihan, penetapan. Tapi kalau kita lihat di dalam apa yang Yesus firmankan itu, dia banyak tidak mau menerima apa yang Kristus nyatakan. Nah, kita lihat yang menyalibkan Yesus, yang membunuh Yesus, itu banyak orang-orang Farisi, para ahli Taurat, bahkan pengikutnya. Siapa yang menjual Yesus? Yudas. Yang menyangkal Yesus? Petrus. Yang tidak percaya Yesus sudah bangkit dari antara orang mati siapa? Makanya Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat namun kita ini sebenarnya mendapat satu kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa. Kalau Bapak Ibu hari ini diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, Ibu Bapak bisa datang ke tempat ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Iya, saya banyak melayani di mana-mana.
banyak yang datang, sorry ya, saya bukan meremehkan, dia orang percaya, dia mengaku Yesus itu Tuhan, dia sudah lahir baru, tapi dia mengalami masalah yang sungguh luar biasa, sehingga dia merasakan bahwa dia itu mendapat kesehatan, kekuatan. Tapi sayang, saudara, kesehatan, kekuatan yang dia miliki itu dia tidak menikmati, alias apa? Sakit-sakitan. Makanya banyak orang lebih percaya kata manusia. Yang lebih celaka lagi, apa yang dia percaya kepada apa yang pendeta katakan. Saya tidak setuju kalau ada orang bilang pendeta itu korbannya bagus. Pendeta itu korbannya bagus. Itu saudara sudah berhalang apa? Memuliakan manusia. Tapi kalau kita bilang firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan itu dahsyat, karena firman Tuhan itu hidup. Jadi saya berdiri di sini bukan atas kehendak dan keinginan saya, tapi firman yang keluar. Makanya Yesus mengatakan waktu dia dicobai di dalam Matius 4 ayat 4. Lina. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini roti. Tapi Yesus mengatakan apa? Manusia hidup bukan oleh karena roti, tapi firman yang keluar dari mulut. Yang ngomong itu siapa? Yesus itu siapa? Dia itu firman. Firman menjadi manusia, jangan dikatakan Yesus Allah. Firman menjadi manusia. Dikatakan ayat 14, dan firman itu diam di antara kamu. Ayat 12, barang siapa menerima dia, dia jadi anak Allah. Kita ini anak Allah. Kita ini pilihan daripada Allah. Kalau bangsa Israel itu dikatakan bangsa pilihan, tapi belum tentu dia mendapat ketetapan seperti Bapa dan Ibu. Kalau kita lihat ya, Kisah Para Rasul 17 ayat 18. Saudara dan saya ini keturunan Allah. Kalau saudara dan saya keturunan Allah, benihnya apa? Karena kita di awal ciptaan nih, dari firman itu, ya Allah itu gambar dan marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Saudara dan saya ini gambar dan rupa Allah. Ada seorang anak berjalan sama bapaknya, ya jalan. Oh, ditanya, Pak, ini anaknya? Iya, anak saya. Pantesan bapaknya, anaknya mirip dengan bapak. Kalau gitu, kita mirip nggak sama bapak kita? Cuman sayang, saya tuh orang bilang, udah. Saya kalau foto kita berenam itu laki semua, hidungnya mancung semua. Tapi saya punya kakak tuh ada 2, 3. Mereka mirip orang Timur Tengah, kayak Arab. Makanya kadang-kadang bapak dari Arab ya. Jadi apalagi saya dulu pernah main di Pakistan, itu banyak orang Arab. Sohib, dia bilang, oh itu Sohib ya? Dia bilang, bukan, saya orang Ambon. Oh, nah saudara, kita lihat firman Tuhan ini
mengatakan jangan sampai kita meninggalkan kasih karunia. Kasih karunia itu sungguh dahsyat dalam hidup kita. Yesus mengatakan hukum Taurat itu diberikan kepada Musa, tapi kasih karunia, penuh dengan kasih karunia, datangnya daripada Kristus. Maka Kristus itu hidup di dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan hidupku bukan aku, tapi Kristus yang hidup. Kalau kita di luar kasih karunia, tadi dibilang apa? Coba kita baca. Apa yang terjadi? Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika dia hendak menerima berkat itu ia ditolak. Kalau kasih karunia itu tidak menjadi milik kita, tidak hidup di dalam kehidupan kita, kita bisa jual. Bisa nggak kita pindah? Apalagi keadaan dunia itu, waduh, banyak tawaran, banyak. Sekarang orang kemarin-kemarin, wah, tapi sekarang kita lihat berbondong-bondong di Iran, di mana itu banyak sekarang mulai pertobatan, baptisan. Makanya dibilangin dari pemuka agama Muslim itu dibilang, kenapa banyak orang Muslim masuk ke dalam dunia kekristenan? Kenapa? Karena mereka melihat pola hidup, tingkah laku. Mereka berbicara tentang agama, tapi sikap hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka omongkan. Makanya kita ini saudara, kalau kita jauh dari kasih karunia itu, timbullah perselisihan, perpecahan, kepahitan dan sebagainya. Emang nggak ada kepahitan? Nah ini saya bilang, ya, kalau di dalam penjara, ya, dalam penjara itu punya masalah apa? Emang di gereja nggak ada penjahat, pembunuh? Alkitab bilang, barang siapa membenci saudaramu, dia adalah pembunuh manusia. Puji Tuhan, saya tuh belajar sekali gitu. Saya dihadapi dengan masalah terpa dari saudara, dari keluarga, dari teman, dari ini. Tapi saya diam aja. Memang watak saya, ya orang bilang Pak Iyo itu wataknya waktu dia keras. Saya keras karena orang tuanya diri saya keras, disiplin. Sangat disiplin. Saya disiplin sekali. Saya tidak mau, sorry ya, kalau main di rumah saya itu colek aja itu meja, nggak ada abunya. Karena saya orangnya disiplin. Rumah harus bersih. Saya bilang sama cucu saya, kamu harus bersih, kamu punya penampilan. Tapi jangan menunjukkan penampilan menjadi satu kesombongan, tapi menjadikan satu kebanggaan atas didikan. Terutama yang mendidik itu adalah Tuhan sendiri. Punya attitude, punya tingkah laku, punya. Saya tidak banyak ngomong, tapi saya tunjukin. Orang Ambon tuh gitu, cuma begitu akhirnya bukan di Ambon,
Saya lahirnya di Bogor. Waktu pagi saya tugas sebagai kepala CPM di Bogor, jadi saya umur 4 tahun bisa nikmati tidur di istana Bogor kedua malam. Tapi itu kayak apa ya, Tuhan memang tunjukin. Jadi saya orangnya, aduh gimana ya, orang saya nangkal. Kalau orang Ambon di Keramat gitu ya, Keramat dulu kan Amis itu tuh di Kuitang, tidak di Kalideres. Wow, Tuangalan, wow, waduh, ngomongnya sorry, nggak bisa saya ngomong apa tuh, orang Ambon dia ada Ambon deh. Aduh, itu dia. Aduh. Tapi puji Tuhan. Tuh anak saya, cucu saya tuh. Anjing babi kecap. Itu gak benar. Saya ngomong buat saya telepon sama teman saya. Jangan terlalu bego. Cucu saya langsung dari belakang, pak, minta maaf. Opa ngomong apa? Kalau ngomong bodoh nggak apa-apa, kalau bego. Karena apa? Pasti saya dulu. Dalam ini hati kadang-kadang tapi Tuhan bilang apa? Belajarlah rendah hati, tidak sombong, penguasaan diri, sukacita. Aduh Tuhan. Jadi saya nggak takut lah. Jadi kemarin tuh ada yang nanya begini sama saya di sini. Bagaimana Pak Pendeta? Saya dengar Bapak tuh orangnya gini. Iya, saya dulu nakal bandel gitu. Namanya bandel itu biasalah, anak marah begini. Bapak kan udah jadi pendeta? Iya. Bapak pernah nggak? Maaf Pak, yang mana Pak ya? Tempel istri, boro-boro tempel istri, mati-mati ya dia nggak benar. Kalau istri itu orang Batak, kalau dia itu saya diam aja. Saya orangnya diem. Kalau enggak saya puter CD atau tip, saya pakai amplifier. Tadi suka Tuhan, saya jadi dirubah. Oh ya, akhirnya dia ketawa. Mau ngapain marah-marah? Apalagi, sorry ya, maaf. Jangan marah-marah ya Bu ya. Apalagi itu istrinya bilang, ayo baru hijau. Jadi saya tuh dulu pernah tinggal belum menikah. Jadi saya kos ada tempat gak jauh dari kos ada orang apa muli. Dia garam, pukul istri, maki-maki istri. Saya sekali waktu saya lihat dia lagi marah. Wow. Pernah lihat pendeta pukul istrinya? Pernah. Ada. Sekarang juga ada. Banyak. Saya bilang, saya duduk. Udah duduk saya ngomong, tadi ngomong apa? Sorry Pak tuh ya. Istri di kebun binatangin, tapi saya bilang kamu nanti malam naik istrimu, sama aja lu naikin kebun binatang. Lu tampar, aduh. Ntar gua ambil gunting, saya bilang, gua gunting itu punya.
Waduh, saya WA itu di Surabaya itu, saya bilang datang ada yang nyambut. Memang itu Pak Yo. Wah, saya bilang dia itu seperti ular beludak. Aduh, ngapain ya? Aduh, saya ngomong ini jadi ketakutan. Dan karena kasih karunia Kristus itu menjadi dampak dalam hidup kita itu bukan hanya omong, bukan hanya berbicara pinter, bersandiwara, khotbah sana sini, nanti ini, tahu-tahu nanti di rumah. Waduh, emangnya nggak ada di sini, salah sini banyak. Udah lah, saya udah mau jalani 5 tahun. Saya kadang-kadang duduk merenungkan, aku Tuhan. Aduh, kalau saya dulu, kalau ada yang petantang percaya tinggi, di Keramat 5, Keramat 6, 7, 8 itu tanya aja, siapa itu? Joni ya, yang orang Ambon dulu, dia diem. Besok anaknya dia ini langsung, kalau nggak setengah mati ya mati. Ya, saya nggak banyak ngomong, gampang. Orang bilang itu otaknya otak orang Yahudi itu. Bung Joni itu otaknya gampang. Saya orangnya diem, nggak banyak ngomong. Tapi besok kakinya patah, tangannya patah. Ya kerjanya bukan aja. Kan ada Pak Oga. Kalau dulu kan suka yang dorong-dorong mobil mogok. Panggil sini. Saya bilang, Bang, siapa sih? Duduk. Beli minuman. Kasih dia makannya minuman mabuk. Pukul dia. Datang, tupak, patah. Dia mabuk. Tapi saya kurang aja. Akhirnya ketangkep juga. Tapi buat apa? Saya bertobat, saya bilang, saya bertobat bukan dengan Alkitab. Yang khotbah itu seorang Romo, dia bule tapi lama di Jawa. Romo bule lama di Jawa, dia khotbahnya nggak ngerti tapi dia cuci kaki jemaat. Yohanes pasal 3, itu Yohanes pasal 13, dia melakukan apa yang Yesus lakukan. Lakukanlah seperti apa yang aku lakukan. Dia lakukan, begitu dia lakukan, saya nangis. Waduh, nggak bisa tahan, nangis. Penyesalan, bertobat. Waduh, ancaman hukuman mati, bakar Polda, Polda Metro Jaya saya bakar itu. Seumur hidup buang ke Nusa Kambangan, jalan 12 tahun dibebaskan. Papi saya datang bilang, kamu pulang. Sampai di rumah dia bilang, kamu bisnis kayu bakar. Saya bisnis kayu bakar untuk pabrik. Saya bisnis, tapi nggak ada sejahtera. Saya tinggalin. Saya bilang saya besok ke Jakarta. Dia bilang mau ngapain ke Jakarta? Nanti kamu masuk lagi penjara. Nggak apa-apa. Saya bilang masuk penjara. Dalam hati masuk penjara karena Yesus. Begitu saya ke Jakarta, saya ketemu bapak-bapak, ibu-ibu yang kasih tahu nggak buce saya tapi itu bawa saya ke sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab, saya nangis 4 tahun di Gembleng. Keluar dari sekolah Alkitab, tidur di bawah kolong jembatan Kuitang depan Densus 88 sama Marinir. Itu tidur menginjil planet Senin,
pendeta jangan-jangan ada istrinya di situ tuh, jual istri, biarin aja orang bilang menggunakan orang-orang jahat tuh. Lapangan banteng, saya tidur di lapangan banteng. Jadi pendeta bukan langsung khotbah di belakang mimbar. Saya tidur di bawah kolong jembatan, tidur di stasiun, tidur di terminal, tidur di tempat daerah-daerah ini. Tapi puji Tuhan, ya. Saya pergi ke Sumatera di daerah transmigrasi. Saya masuk transmigrasi, saya dapat tanah 2 hektar. Ada tuh sekarang kelapa sawit sama karet, ya nggak ada urusan dengan saya tuh. Masih, saya pulang aja ke Sumatera, nggak jauh dari Lampung. Saya pulang bawa duit, punya hak, nama saya ada semua surat. Tapi saya nggak ngurusin itu. Saya nggak punya pikiran. Bukan bilang nggak punya nggak butuh uang, butuh. Tapi saya percaya apa yang Allah nyatakan, apa yang firman Tuhan katakan, yang tidak ada menjadi ada. Amin. Orang yang percaya itu bukan karena dia melihat, tapi dia percaya apa yang Yesus janjikan. Makanya dibilangnya, kalau saya ngikutin apa yang saya miliki, ya nanti saya jadi cabul, jual. Akhirnya saya bisa menyangkal Tuhan, saya meninggalkan Tuhan. Saya bilang sekarang, wah, kekayaan itu tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Bukan kita tidak boleh kaya, kita boleh kaya, tapi kekayaan yang kita miliki adalah kebenaran, firman Tuhan. Kasih karunia itu nyata dalam hidup kita. Kasih karunia itu memberikan satu peluang buat hidup kita, sehingga kita kuat, mampu, bahkan kita tetap diberkati. Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan, yang tidak ada menjadi Allah, ya, menjadi ada. Yang tidak ada menjadi ada. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bahkan firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah. Kemarin saya ditawarin ke Amerika, bikin paspor, tiket nanti dibayar, disuruh khotbah kesaksian. Kalau saya kan, ya, ada rekomendasi dari Menteri Ismail Saleh bahwa Pak Joni Ambon itu menjadi cermin buat anak-anak binaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Ini saya sekarang jarang ke penjara karena saya banyak lihat orang yang main penjara bawa bingkisan. Kalau saya ke penjara bukan bawa bingkisan, bawa roti hidup, supaya orang penjara bertobat. Sekarang banyak, bukan kita nggak perlu uang, bukan kita tidak memiliki keuangan, tapi saya sayang, sangat sayang, timbul ada perpecahan, ada sakit hati, bukan keluarga aja, di rumah Tuhan pun ada perselisihan, ada perpecahan. Makanya nanti minggu keempat saya khotbah di gereja HKI, pecahan dari HKBP, nanti gereja di Advent. Karena saya bicara bukan soal organisasi, bukan soal apa yang manusia lakukan, tapi saya berbicara tentang firman Tuhan untuk mendirikan tubuh Kristus, untuk mendirikan gereja Tuhan, supaya umat Tuhan itu bersatu.
Saudara lihat firman Tuhan mengatakan yang terdahulu itu akan menjadi yang terakhir akan menjadi terdahulu. Ya sekarang banyak yang firman Tuhan amanat agung itu sekarang banyak dibicarakan di dalam gereja. Tidak ada. Pergi jadikan seluruh bangsa muridku, ajari mereka, baptis mereka, tapi tidak ada. Makanya saya tidak mau. Saya ditawarin loh, saya di full gospel. Saya bilang cari gedung Pak Yo. Saya tidak tertarik dengan kalau ada, ya silakan kamu gembala. Saya yang jadi memberitakan Injil. Kalau saya gembala mau ngapain? Saya punya karunia, bukan karunia gembala. Ada 5 jabatan: Nabi, Rasul, Penginjil, Guru, sama gembala. Pergi jadikan seluruh bangsa muridku, baptis mereka. Amanat agung ini sekarang sudah mulai tidak lagi kelihatan. Gereja Tuhan satu sama lain ribut. Tapi saya percaya di tempat ini akan terjadi satu kesatuan. Amin. Tuhan panggil dan Tuhan pilih saudara supaya kasih karunia Tuhan dinyatakan di tempat ini. Kita tidak usah takut. Bapak Ibu tidak usah takut akan Tuhan. Kalau kita ada di dalam Dia, Dia di dalam kita. Aduh saudara, Allah itu bukan manusia, bukan anak manusia. Kalau Dia firman-Nya itu tetap dinyatakan. Pasti dari hati. Kita pasti diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan dengan apa? Jiwa-jiwa berbondong-bondong. Mungkin kita tidak pakai di sini. Di Tuhan. Kemarin kan saya kirim buat Ibu Gembala. Ya. Sekarang orang nyanyi di pinggir-pinggir desa itu. Wah. Kita juga Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita jadilah anak-anak Allah yang ditetapkan Tuhan, menjadi terang, menjadi garam, menjadi Injil Kristus yang dibaca. Saudara, bahwa saya tidak takut, saya punya keyakinan dan saya percaya di tempat ini pasti berkat Tuhan mengalir sungguh luar biasa. Saudara pasti bisa menyatakan, oh iya, waduh, kalau saya ceritakan, waduh, ada seorang pengusaha yang udah bangkrut, Tuhan pulihkan. Apa yang terjadi? Dia pulihkan. Sekarang dia diberkati, dia memberkati kemana-mana. Makanya kalau saya kumpulin pendeta dari gereja mana, saya masuk di HKI itu bukan oleh karena saya orang di HKI, karena orang bilang, Pak Pendeta Yohanes itu kamu undang aja, nanti dia bisa cari teman. Saya begini ya, saya lihat di sini kita sewa. Kalau kita kontrak, makanya saya bilang sama Ibu Gembala, cari teman, mau berapa kita pakai. Kita ngontrak, lama-lama ruko itu jadi milik kita. Kalau jadi milik kita, ruko itu bisa dipakai untuk bisnis. Sekali waktu ikut saya, ada pendeta, dia tadinya ada berapa pendeta. Saya ini diundang di Sumatera Utara. Saya nggak kenal pendeta-pendetanya, tapi nama saya itu dibilang Pak Pendeta Yohanes itu. Dari Medan cari saya, gitu. Kenapa Pak?
ini Pak kami, dia bawa proposal. Saya bilang kalau proposal saya tidak berani tanggung jawab, saya bilang. Tapi kalau lobby saya bisa, karena saya pernah bawa proposal 3, uangnya hampir 3M, tapi gerejanya nggak sampai sekarang nggak kelihatan. Tapi kalau saya sekarang tuh kalau kemana, ke Bekasi, ke Bogor, kemana-mana itu tanya, nanti ada pendeta, saya mau suruh dia nanti khotbah, nanti dia cerita tuh dari dia nggak punya gereja, ngontrak, sekarang dia punya gereja. Nggak tahu, tanya Pak R gitu. Tapi pendetanya bilang, Pak Yo, terima kasih. Dia taruh amplop, taruh duit di amplop kuning. Terus dia bilang, Pak Yo, ini ada berkat Tuhan buat Bapak. Saya bilang, saya tidak terima. Saya bukan bisnis jual beli gereja, saya pendeta. Kalau saya ambil itu uang, taruhlah 10 juta, hari itu saya makan, mungkin tahun depan saya tidak dapat berkat. Tapi kalau saya tinggalin 10 juta, saya dapatnya nanti lebih dari 10 juta. Alkitab mengatakan banyak menabur pasti banyak. Nah, lebih berkat memberi daripada menerima. Udah. Saya nggak tahu. Tanya anak saya perempuan tuh. Tadi dilihat. Dia bilang, Papa, ada yang kirim dolar, US dollar. Nggak tahu siapa namanya. Iya, udah masukin aja. Lumayan, 50 US dollar berapa? Udah pikir-pikir itu. Dari Australia, dari Amerika, dari... Kenapa? Wah, Bapak gua kaya. Amin. Firman Tuhan ini ya dan amin, saudara. Makanya tadi dibilangin apa? Alkitab mengatakan ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata, berdoa, mencucurkan air mata. Mau berubah gak bisa, saudara. Karena apa? Meninggalkan kasih karunia Allah. Karena apa? Gara-gara makanan. Masalah kecil. Kita bilang apa? Kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberi perkara yang besar. Katakan amin. Iya, yang tidak ada menjadi ada. 5 kotor roti buat ribuan orang. Siapa bilang nggak? Waduh, udah dari dulu sampai sekarang tuh saya nggak pernah kekurangan. Karena saya percaya saya anak Allah, saya milik kepunyaan Allah, saya keturunan Allah, saya anak Bapa di surga. Kalau berdoa Bapa di surga kan? Bapak, ibu-ibu, kalau mau berdoa bilang apa? Bapak. Kalau kita panggil dia Bapak, kita sebagai apa? Tidak mungkin. Mana mungkin? Kalau bapakmu di dunia ini, kalau anaknya minta roti, mana mungkin dia kasih? Kalau dia minta bantu, apalagi bapakmu di surga. Iya, gak usah takut lah. Gak usah takut. Saya gak takut lah. Saya jalan kaki itu saya nggak berurusan, makanya saya jalan, saya pergi kemana, badan saya sehat. Iya, dari tahun 1981 sampai saat hari ini tidak pernah minum obat. Padahal dulu tuh kan minum obat, minum anggur. Kalau dulu saya, sekarang saya nggak pernah minum obat. Pagi
air panas 2 gelas, kok berkeringat, belum jalan udah berkeringat. Jam 3 makan nasi. Kalau ada B2, kalau ada ikan kali, bukan ikan kali, ikan laut. Orang Ambon mana suka tuh orang ikan kali, laut, ikan laut, ikan laut. Ya lumayan lah. Makanya saya itu segala bisa. Mau jadi petani bisa, mau jadi sopir bisa, cuma nggak bisa bawa pesawat aja. Mau jadi koki juga bisa. Bikin gue apa? Panada, panaku, buat dadar gulung, onde, lagi, lupis, bolu, kue tart. Ya. Karena mami saya tuh bisnis dulu, bisnis catering, makanan, kue-kue, nasi bakar, nah ini. Wah, orang bilang pinter. Saya kalau di rumah tuh korek-korek, makan enak. Wah, sudah sedapat puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita mari jangan seperti Esau, tapi kita berharap seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jangan tinggalkan kasih karunia Tuhan, melakukanlah firman Tuhan, dan belajarlah Bapak Ibu baca firman Tuhan. Saya tiap hari dalam waktu 1 jam 5 pasal. Duduk di kereta tunggu sudah sampai, kadang sampai 2 jam 10 pasal. Mau ngapain? Di WA ini, di WA saya kalau ini nggak begitu, ini disuruh buat Alkitab. Kalau ini WA-nya banyak ini, ada ya nona manis, ada ini, ada oni, bukan peduli dengan itu kan. Saya lihat tuh Alkitab, firman, supaya firman itu menjadi kehidupan dalam kehidupan kita. Amin. Terakhir 1 Petrus 4 ayat 11, kalau kau berbicara seperti orang menyampaikan firman Tuhan. Kalau saudara, Bapak Ibu banyak bicarakan firman Tuhan, Bapak Ibu akan mengalami mujizat yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri.